Nah, ini adalah syarat dari beasiswa santri. Ya, ada sasaran pendaftar, ada usia pendaftar, ada IPK minimal, dan ada syarat bahasa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya, ini memang beasiswa santri, tapi yang namanya santri, dia bisa saja juga ikut di dalam yang afirmasi atau targeted gitu ya. Misalnya kalau ada santri yang udah jadi dosen, nah itu dia bisa masuk lewat budi gitu. Nah, beasiswa santri ini kekhususannya adalah seleksi administrasinya dilakukan oleh Kementerian Agama gitu. Nah, LPDP kemudian melakukan seleksi yang sifatnya wawancara, tapi seleksi administrasinya dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi memang saya tuh beberapa kali dipanggil Pak Nuh gitu ya. Aku kalau udah dipanggil Pak Nuh saya langsung tergopoh-gopoh datang. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Rosin tadi mungkin yang pertama-tama ingin saya sampaikan, mengapa kami menggandeng Kementerian Agama, karena terus terang kalau untuk sektor milik pesantren, LPDP nggak punya kemampuan. Nah, Kementerian Agama lah yang bisa memilih pesantren mana yang menurut Kementerian Agama itu memang pesantren yang layak, kira-kira gitu Gus. Nah, terus terang waktu itu kan programnya kita mulai 2018 ya, dari peserta yang melamar dan dapat dibandingkan dengan kuota, kalau saya bisa sampaikan di sini, maka yang lulus melebihi kuota. Dan untuk itu saya mengabaikan kuota. Jadi jumlah yang lulus saya upsize, saya naikkan. Nah, memang tadi yang disampaikan oleh Gus Rosin itu penting sekali sebab ada syarat minimum bahasa Inggris, Gus. Nah, itu yang membuat bahwa tidak semua santri yang ikut itu bisa menembus batas tersebut. Jadi ini memang perlu ada PR atau homework di tingkat pesantren. Tapi memang pada saat itu saya juga bisa share, karena LPDP itu membiayai akademik S2 dan S3, maka pengembangan kemampuan anak-anak santri ini memang pada akhirnya bergantung kepada willingness dari mereka sendiri terkait dengan kemampuannya, karena toh mereka sudah lulus santren dan masuk perguruan tinggi gitu Gus. Nah, oleh karena itu kalau kami sendiri di LPDP ketika kami menggolongkan antara reguler, afirmasi dan targeted, itu ada maksudnya. Salah satunya adalah threshold atau ambang batas kelulusan itu kita bikin lebih fleksibel. Jadi tadi kalau si kawan kita Waskito Jati bisa masuk dari reguler, itu memang luar biasa Gus. Karena dia harus bertarung dengan semua orang gitu ya. Karena memang di tahun itu belum ada khusus beasiswa santri. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi sebetulnya santri selain dia bisa masuk jalur yang santri, tidak ada larangan untuk dia juga bertarung di jalur reguler. Itu yang ingin saya sampaikan. Kami dari waktu ke waktu tentu ingin meningkatkan jumlah penerima beasiswa santri. Satu yang sebetulnya yang ada di benak kami. Jadi gini, Gus, jadi ketika kita meluncurkan beasiswa santri, itu tidak hanya untuk santri yang mau sekolah, tapi sebetulnya untuk yang ngurus pesantren itu kita utamakan. Karena apa? Karena setelah dia selesai bersekolah, kita berharap dia kembali dan membangun pesantren di mana dia telah berkarya. Nah, sebetulnya
kalau mau jujur, kalau kita bisa milih, itu prioritas utama gitu Gus, karena kita juga concern tadi seperti kata Pak Kiai Derajat, kita kan mengerti bahwa perjuangan santri itu adalah bagian dari pendirian Republik ini, sehingga kita care bagaimana para santri yang kita pilih ini sebetulnya bisa kembali berkontribusi kepada pesantren. Itu menjadi prioritas kita. Nah, mengenai dana abadi pesantren, betul itu sekarang sedang difinalisasi, kami juga masih menunggu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada dana abadi pesantren, Gus, jadi kalau saya bisa ceritakan, nanti kalau dana abadi pesantren, maka hasil dari dana abadi pesantren bisa kita dedikasikan full untuk beasiswa santri, tanpa mengurangi kuota yang sudah ada di dana abadi pendidikan, kan gitu. Sama seperti kita ada dana abadi penelitian, ada dana abadi perguruan tinggi, itu harusnya mudah-mudahan bisa menambah. Tapi kami sebagai lembaga yang mengeksekusi, kami bergantung dari policy pemerintah. Jadi mungkin itu dulu supaya aku nggak terlalu lama, supaya juga bisa mendengar manakala ada pertanyaan yang lain. Terima kasih.